wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kalita Safa Arifianti dengan NIM 22414200045 dari kelas 4C D4 Teknologi Kimia Industri. Pada video ini, saya akan membahas tentang sejauh mana saya memahami watak diri saya sendiri. Melalui refleksi ini, saya mencoba melihat lebih dalam tentang siapa saya sebenarnya, bagaimana saya berpikir, bersikap, dan bagaimana saya merespon berbagai situasi dalam kehidupan. Menurut saya, memahami watak diri adalah proses untuk mengenali kekuatan, kelemahan, kebiasaan, serta pola pikir yang kita miliki. Selama ini, saya menyadari bahwa saya adalah pribadi yang cenderung pendiam dan lebih banyak mengamati. Saya bukan tipe orang yang langsung berbicara atau bereaksi, melainkan lebih memilih untuk memahami situasi terlebih dahulu. Dalam menghadapi berbagai situasi, saya biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Saya mencoba mempertimbangkan apa yang akan saya lakukan agar keputusan yang saya ambil tidak terburu-buru dan bisa lebih tepat. Saya juga menyadari bahwa cara saya bersikap ini dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, serta kebiasaan yang saya lakukan setiap harinya. Ngomong-ngomong, jika berbicara tentang kelebihan, saya merasa memiliki beberapa hal positif dalam diri saya. Salah satunya adalah saya cukup disiplin, terutama dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tanggung jawab. Saya juga termasuk orang yang berusaha menyelesaikan tugas dengan baik dan tidak mudah menyerah. Walaupun terkadang menghadapi kesulitan, saya tetap mencoba untuk bertahan dan mencari solusi. Menurut saya, sikap ini cukup membantu saya dalam menjalani aktivitas sehari-hari, baik di perkuliahan maupun dalam kehidupan sosial. Saya juga menyadari bahwa kelebihan ini perlu terus saya kembangkan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar saya. Selain kelebihan yang saya miliki, saya juga menyadari bahwa saya masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah saya terkadang kurang percaya diri dan sering overthinking. Saya sering terlalu banyak berpikir, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Selain itu, saya juga sering merasa ragu dalam mengambil keputusan karena takut hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Hal ini kadang membuat saya menjadi lambat dalam bertindak dan kurang maksimal dalam berkembang. Namun dari situ, saya mulai belajar bahwa menyadari kekurangan bukan untuk menjatuhkan diri sendiri, akan tetapi sebagai langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam menghadapi masalah, saya biasanya mencoba mencari solusi terlebih dahulu. Jika saya merasa kesulitan, saya juga akan berdiskusi dengan orang lain agar saya mendapatkan pandangan yang berbeda. Menurut saya, hal itu cukup membantu karena saya tidak melihat masalah hanya dari satu sisi saja. Namun, di sisi lain, saya juga kadang merasa bingung, cemas, dan overthinking terhadap masalah yang saya hadapi. Dari situ, saya mulai belajar bahwa cara saya merespon masalah sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Oleh karena itu, saya berusaha untuk lebih tenang, berpikir positif, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, saya menyadari bahwa perubahan tidak bisa terjadi secara instan. Oleh karena itu, saya mulai berusaha melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan diri saya secara perlahan tetapi konsisten. Salah satu hal yang saya lakukan adalah mencoba memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya mulai belajar untuk lebih disiplin dalam mengatur waktu, tidak menunda pekerjaan, dan menyelesaikan tugas dengan lebih teratur. Saya juga berusaha untuk meningkatkan rasa percaya diri. Saya mencoba untuk lebih berani dalam menyampaikan pendapat
pun terkadang masih merasa ragu. Saya menyadari bahwa rasa kurang percaya diri tidak akan hilang jika saya tidak mencoba untuk menghadapinya secara langsung. Saya juga berusaha mengurangi kebiasaan overthinking dengan cara mencoba berpikir lebih sederhana dan fokus pada solusi. Ketika menghadapi suatu masalah, saya mencoba untuk tidak terlalu lama terjebak dalam pikiran negatif, melainkan segera mencari langkah yang bisa dilakukan. Menurut saya, refleksi diri sangat penting agar saya bisa terus berkembang dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya juga menyadari bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan diri saya. Oleh karena itu, saya berusaha untuk berada di lingkungan yang positif yang bisa memberikan motivasi dan dukungan untuk saya berkembang. Selain itu, saya juga mulai membuka diri untuk belajar dari orang lain, baik melalui diskusi, pengalaman, maupun dari kesalahan yang saya alami sendiri. Saya percaya bahwa setiap proses yang saya jalani, baik itu berhasil ataupun gagal, merupakan bagian dari pembelajaran dalam hidup saya. Dengan semua upaya ini, saya berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dari refleksi ini, saya menyadari bahwa memahami diri sendiri adalah langkah penting untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan mengenali kelebihan dan kekurangan, saya bisa lebih memahami arah hidup saya. Saya juga belajar bahwa setiap orang memiliki prosesnya masing-masing dalam berkembang. Dan yang terpenting adalah kita mau belajar, berubah, dan terus memperbaiki diri. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.